Tadi udah dikenalin sih, cuman sebelumnya perkenalkan, aku Dimas Rizky Ardiansyah dari Informatika Angkatan 2024. Aku, Aku Rizal Ardiansyah dari Unpad Angkatan 4. oke, sebentar masuk ke pembedahan soal di awal, kita udah berdoa kan tadi. Kita di awal di sini kita belajar soal fundamentalnya dulu aja, soal materi-materinya dulu aja. Oke, jadi di algoritma pemrograman tuh kan ada 3 yang kita bakal ada di soal biasanya tuh. Yang pertama itu flowchart, yang kedua ada pseudocode, yang ketiga tuh ada codingan dari C++ langsung. Coding di kertas tuh nanti. Oke, yang pertama kita belajar soal flowchart-nya dulu aja. Flowchart atau bagian alir itu adalah sebuah diagram yang merepresentasikan sebuah algoritma atau proses secara visual. Nah, flowchart ini tuh anggap aja kayak peta. Teman-teman mau bikin suatu program tuh arahnya mau gimana-gimana aja sih. Inputnya mau di mana aja, if else-nya mau di mana aja, looping-nya mau di mana aja itu kita bikin secara kasar di flowchart-nya. Atau kalau mau bikin sebuah rumah, itu tuh ada desain bangunannya. Nah, itu tuh flowchart-nya gitu. Blueprint-nya gitu istilahnya. Kita lanjut. Nah, tujuannya flowchart itu tentu aja, kan flowchartnya bentuknya gambar. Jadi pemahaman itu bakal lebih mudah buat dipahami. Terlebih buat orang-orang yang dia tuh nggak paham soal algoritma gitu loh. Atau orang-orang umum. Terus kita juga bisa ngelihat alur program dari flowchart ini. Dari awal sampai dia tuh akhir atau end gitu. Yang ketiga yaitu kita bisa buat merancang program di awal. Kalau teman-teman mau bikin project, itu di awal-awal banget, setelah nentuin tema disarankan buat bikin flowchart dulu, biar ya teman-teman tahu lah nanti codingan mau diarahkan kemana. Nah, untuk elemen-elemen flowchartnya itu nggak asal gambar ya guys ya. Di sini ada aturan-aturannya. Yang itu yang pertama yaitu flow atau garis. Dia tuh arahnya ke atas atau ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Cuman untuk flowchart itu disarankan untuk selalu mengarah ke bawah ya. Kalaupun ada if else itu diarahkannya ke kanan doang. Jadi bentuknya tuh dari ke bawah terus ke kanan. Jangan ada yang ke atas atau jangan ada yang ke kiri gitu. Jadi ada aturannya. Kalau ke atas atau ke kiri itu biasanya teman-teman tuh disalahkan sama dosen, biasanya sih gitu. Jadi disarankan buat selalu ke bawah sama ke kanan aja. Terus di sini ada on page reference atau lingkaran. Lingkaran ini tuh biasanya bukan lingkaran sih, lebih ke apa ya? Kayak bentuk kapsul gitu. Oh, beda. Oh, sorry, sorry, sorry. Ini kapsul ada di bawah ya. Jadi untuk lingkaran tuh biasanya dipakai buat function. Function itu nanti bakal kepake ketika ada di satu kertas yang sama. Jadi semisal nih folio segini kan. Nah, di bagian sini tuh buat mainnya, di sini buat functionnya. Nah, di sini nanti awalannya make lingkaran, bukan make terminator ini. Terus kalau kertasnya nggak muat atau folionya nggak muat, itu ada di kertas lain kan otomatis. Itu nggak bisa tuh dikasih lingkaran lagi. Harus make yang ini tuh, rumah kebalik. Iya, rumah kebalik ini. Gitu. Terus di awal banget kita bakal ada yang namanya terminator atau buat start, tulisannya start di sini. Atau nanti di akhir ketika program itu selesai, ada namanya end atau selesai. Terus ada kotak yang dimana ini proses kayak apa ya? Kayak semisal A tambah B atau C tambah D gitu-gitu loh. Atau operasi itu ada di kotak ini. Terus decision di sini kepake kalau teman-teman tuh butuh suatu logika dalam kondisi kayak semisal if else gitu-gitu. If else dan while. Nah, di sini untuk bagian input outputnya jajar genjang. Jajar genjang ini buat input outputnya semisal in A, in B atau out ini nilai dari A gitu. Itu ada di sini. Nanti buat prakteknya bakal dijelaskan sama Mas Rejul ya. Ini lebih ke kayak apa ya? Komentar. Teman-teman pasti udah pernah diajarin tentang komentar atau slash 2 kalau di C++ itu. Yang dia tuh nggak akan kebaca oleh komputer, tapi akan kebaca oleh orang yang ngebuka suatu codingan itu. Kayak semisal ini perlu diubah atau ini perlu diedit gitu. Itu ada di sini.
So far itu sih. Jadi kayak sisanya ini hampir jarang banget kepake. Yang kepake itu dari input output ke atas sampai ke flow ini. Gitu. Nah, ini contohnya nih kayak gini. Jadi ini startnya, terus ini endnya, ini decision, if else, ini buat deklarasi, deklarasi makanya ini. Nah ini tuh, nih, ini deklarasi, terus ini input cuaca, if else, if atau jika cuaca hujan, harusnya di bagian sini tuh ada true sama false-nya. Jadi nanti kalau true kemana, false-nya di mana. Di garis ini ada tulisannya gitu. Gitu-gitulah. Kurang lebihnya kayak gini buat contoh flowchart-nya. Oke, buat flowchart tadi ini tuh kan kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pseudocode. Pseudocode itu secara harfiah artinya kode semu. Atau secara singkatnya, secara gampangnya, pseudocode itu istilahnya kode yang dia tuh nggak terpengaruh sama bahasa apapun, entah itu Python, C++ atau apapun. Cuman di sini isinya tuh kode-kode dari program yang mau teman-teman bikin. Kalau yang flowchart tadi kan perencanaan. Kalau di sini kode-kode yang bisa dibaca oleh orang umum. Gitu istilahnya. Untuk tujuannya yaitu fokusnya pada logika. Jadi logika itu bakal dipikirkan di bagian sini tuh, di bagian pseudocode. Nanti bakal ada, kan di pseudocode itu ada if, kondisi, then gitu-gitu kan. Terus loopingan juga sama, kayak for, kondisi, tuh ini baru, then keluar dari apa codingannya gitu. Jadi logikanya tuh ada di bagian sini tuh. Kalau teman-teman bingung itu for itu sintaksnya gimana di bagian flowchart tadi, nah itu ditranslatein ke dalam pseudocode. Terus jembatan ke coding kayak yang aku sampaikan tadi tuh, dia tuh nggak terkhusus kepada suatu bahasa. Jadi bisa aja untuk flowchart ini kita terapin ke C++, Java atau Python atau bahasa C atau bahasa yang lain gitu kita juga bisa. Itu istilahnya tuh ya bisa lah dibaca secara umum. Nah, untuk fungsi yang ketiga atau tujuan yang ketiga itu sebagai universal. Jadi siapapun yang membaca, entah itu klien, entah itu orang random, Mas baca nih flowchartnya, baca nih sedekatnya gitu. Dia pasti paham. Karena nggak ada sintaks tertentu. Nah, untuk aturannya, karena di C++ itu ada deklarasi, biasanya tuh di bagian atasnya sini ada tulisan /2 deklarasi gitu. Deklarasinya bisa include ginian. Cuma kalau di bahasa lain itu nggak ada deklarasi kayak gini. Makanya di sini kosong. Terus define itu kayak konstanta. Konstanta itu suatu nilai yang udah deklarasi dan dia meskipun udah ada operasi dan lain sebagainya di bagian bawah, dia tuh nggak akan bisa berubah. Nah, di sini kan di C++ kan ada define. Di pseudocode itu makanya cons variabel sama dengan isi dari variabelnya. Nggak perlu titik koma juga, nggak perlu. Kalau di sini kan ada titik koma, di sini nggak perlu titik koma karena nggak semua bahasa pakai titik koma. Terus type def itu tuh buat apa ya? Buat teman-teman tuh nyingkat suatu tipe data atau ngasih nama ke suatu tipe data. Kayak di sini type def int jumlah. Nah, int ini ketika teman-teman mager nih nulis int di dalam suatu kode, teman-teman bisa tuh jumlah, terus habis itu di sini baru variabelnya apa, gitu bisa diganti. Kalau di pseudocode-nya ada tipe nama dari apa ya? Nama penggantinya, terus titik 2 baru tipe datanya. Gitu. Terus di sini kita masuk ke bagian deklarasi codingan. Nah, kalau di C++ kan ada int n. Yang artinya variabel dari n ini punya pada variabel dari n pada jumlah gitu. Kan ini tadi dari deklarasi tuh int itu jumlah. Nah, di sini juga bisa. Di sini kalau di pseudocode berubah jadi variabelnya dulu titik 2 baru tipe datanya. Variabel dulu baru tipe datanya. Kayak semisal di sini aku mau kasih x titik 2 apa ya? Char gitu.
karakter gitu. Jadi di sini juga nggak disingkat ya, kayak integer ya ditulis integer, char ditulis karakter, string juga tetap string gitu-gitu. Oke. Termasuk ini tuh. Ini tuh masuknya ke nanti di bagian pointer sih. Jadi untuk nomor 1 ini kita skip dulu. Nah, yang kedua ini kita masuk ke dalam input atau masukan. Masukannya itu di sini kan kita pakai cin atau cinget line, scanf, get gitu kan. Nah, untuk di pseudocode karena kita nggak tergantung suatu bahasa, inputan itu ditulis input atau read bebas. Jadi input dalam kurung nama variabelnya apa. Kalau dari Bu Wilis sih setauku dia nggak harus ada dalam kurung ya, bisa aja bebas kayak input spasi variabelnya apa gitu juga bebas kok, tergantung dosen. Terus yang ketiga ini untuk keluaran juga sama kan cout kan. Nah, di bagian pseudocode itu cout-nya tuh diganti jadi output dalam kurung dari daftar itemnya. Entah itu misal di sini teman-teman mau kasih string, berarti dikasih petik 2, teksnya petik 2 gitu. Kalau dikasih variabel ya udah variabelnya. Tuh. Terus yang keempat itu kondisi atau statement pengendalian. Di statement pengendalian kan ada if, else kan. Di sini juga if, else kan. Nah, di sini kayak yang aku ngomongin tadi, statement pengendaliannya itu kita jabarin. Kita ke yang nomor 5 aja. If, kondisi, then. Nah, aksi 1 ini codingannya. Entah itu di sini mau teman-teman kasih input variabel apa, output variabel apa itu bebas, atau teman-teman mau kasih operasi itu bebas. Terus else-nya apa? Habis itu buat kita nentuin if itu bakal berhenti di mana, kita kasih yang namanya end if. Termasuk nanti kalau misal udah belajar looping itu juga end for atau end while gitu-gitu. Gitu-gitu. Terus ada juga yang namanya operasi. Operasi itu kan teman-teman pasti perlu tuh kayak 5 tambah 3 atau apapun itu. Nah, itu nggak perlu dijabarin lebih lanjut, kayak langsung aja A plus B atau 5 tambah 3 gitu juga bisa. Gitu untuk sudut. Sudah? PPT-nya udah? Terus kita bakal lanjut ke bedah soal. Kita akan ngebedah soal dari tahun 2024. Ya, 2024. Untuk pendas soalnya kita lanjutin ke Mas Rizal. Jadi sekarang geser ke aku dulu, aku bakal bedah soal dari tahun 2024. Sebenarnya yang buat pseudocode dari nomor 1 ini udah ada di PPT sih. Tapi coba aku bikinin secara langsung aja. Pertama kita baca soalnya jelas, buatlah pseudocode dan flowchart untuk permasalahan berikut. Doni dan Alfa ingin pergi berenang. Akan tetapi, keputusan untuk berenang dilakukan berdasarkan beberapa aturan berikut. Jika cuaca hujan, maka mereka tidak akan berenang. Jika cuaca mendung, maka akan memperhatikan kelembapan udara. Jika kelembapan tinggi, maka mereka tidak berenang. Jika cuaca cerah, maka akan memperhatikan kondisi sinar matahari. Jika tidak menyengat, maka mereka berenang. Nah, jadi aku bakal start dari flowchart-nya aja dulu. Di sini kalian bisa coba juga pakai Draw.io gambarnya. Jadi teman-teman bisa buka Draw.io buat nyoba bikin flowchart-nya atau belajar bikin flowchart-nya. Nah, pertama kan tadi situ ada terminator untuk start di awal ya. Nah, kita nih di sini tentuin dulu yang jelas. Kita nih mau pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris. Jadi di sini aku pakai bahasa Indonesia aja biar gampang. Kita pertama buat terminator.
Terminator mulai, lalu kita ambil mana heksagon? Nah, ini heksagon. Kita ambil heksagon untuk deklarasinya. Tadi yang dideklarasikan itu ada string cuaca, ada string kelembapan, terus ada string matahari. Nah, ini kita kasih panah ke bawah dulu. Nah, selanjutnya kita buat input. Input nih tadi pakai yang ini, pakai jajar genjang. Ini kayak kita harus luasin dikit. Pertama yang di input itu pertamanya adalah cuacanya dulu. Kita cari tahu dari cuaca dulu. Baca cuaca. Terus kita pakai diamond buat yang decision if else-nya. Di sini kita kayak apa ya? Di if else tuh kita menanyakan kayak cuacanya itu hujan apa enggak. Nah, jadi di sini kita tulis cuaca hujan. Kayak perlu lebih besar lagi. Nah, tadi seperti yang Dimas bilang kan ada dua panah ya, ketika itu true sama ketika itu false. Nah, ini kita buat ketika itu true dulu, cuaca hujan. Nah, di sini kita tambah teks dulu. Kalau di sini kita ini kalau true. Nah, kita buat yang bawahnya false. Kita balik lagi soal. Kalau hujan, dia tidak berenang. Kalau mendung, dia memperhatikan kelembapan udara. Mana tadi? Kita buat decision lagi buat if-nya pakai diamond. Tambah teks jika ini false. Tadi kalau dia mendung berarti kan kita memperhatikan kelembapan. Nah, ini kita buat lagi yang true-nya untuk ngebaca tingkat kelembapannya. Nah, setelah kita baca kelembapan itu, di bawahnya tuh kita masuk ke dalam decision lagi. Kita kalau untuk ngebaca kelembapan itu tinggi apa rendah.
Kayak kegedean deh. Nah, kalau kita baca lagi, kalau kelembapannya itu tinggi, kelembapan tinggi mereka tidak jadi berenang. Nah, di sini kita buat kondisi true-nya dulu. Ini true jika kelembapan tinggi, true. Lalu di sini kita buat false-nya jika kelembapannya rendah. Tadi kalau dia kelembapannya rendah, dia jadi berenang. Balik lagi ke soal buat breakdown lebih jauh lagi. Kita udah buat yang jika kelembapan tinggi dan kelembapan rendah. Selanjutnya kita buat yang jika cuaca cerah. Nah, lalu kita buat decision lagi tapi di sini setelah input cuaca. Kita bikin agak bawah karena bakal ada banyak garis yang bertabrakan nantinya. Nah, di input cuaca ini kita harus input matahari juga. Tadi ada kondisi yang untuk mengharuskan input matahari, kondisi sinar matahari lebih tepatnya. Ini kan kita ngebaca lagi ya. Matahari itu kayak terik terik atau tidak. Berarti kita di sini pakai decision lagi atau diamond untuk if else-nya. Yang ditanyakan di dalamnya itu matahari terik atau tidak. Kalau dia kalau dia terik berarti dia tidak jadi berenang ya. Kalau dia nggak terik berarti tadi di soalnya dia jadi berenang. Tampilkan berenang. Ajan Isya nih.
Sebentar, kayaknya ini ada azan dulu, jadi kita rest dulu sebentar. Nah, azan udah beres. Ayo kita lanjut lagi. Tadi kita sampai ke membaca mataharinya. Sebenarnya ini programnya udah beres sih, tinggal dirapin aja sama bikin terminator selesainya. Hilang terminatornya. Ini kita tinggal sambung-sambungin aja ke terminator ya, karena sebenarnya ini sebagian besar programnya udah selesai sih. Kita hubungin terminator. Ini ada kesalahan, kayaknya ini harusnya cuaca hujan, kalau true itu berarti dia tidak berenang. Nah, jadi ini hasil dari flowchart-nya. Mungkin kita coba contoh inputnya. Di sini input pertama tuh cuacanya hujan. Kita coba input ke sini, kita praktekkan secara langsung aja. Set, baca cuaca, cuacanya hujan. Kita baca di sini di terminator untuk mengambil keputusannya. Apakah cuaca hujan? Tadi inputnya cuacanya hujan, berarti true. Dan kita menampilkan tidak berenang. Ya, udah sesuai dengan contoh satu dari soalnya. Kita coba contoh duanya. Inputnya adalah cuaca cerah dan matahari tidak menyengat. Input cuaca, apakah hujan? Ternyata cerah, berarti masuk ke false, ke bawahnya. Apakah mendung? Ternyata cerah, berarti masuk ke false, ke bawahnya lagi. Nah, berarti masuk ke sini, baca matahari. Mataharinya tadi tidak menyengat. Berarti masuk ke sini. Tampilkan Masuk ke sini, tampilkan berenang. Berarti dia hasil akhir adalah berenang. Udah sesuai juga dengan contoh dari soalnya. Nah, selanjutnya kan kita di sini suruh buat pseudocode-nya ya. Nah, pseudocode-nya itu bakal dilanjutin sama temen aku, sama Dimas Rizky. Mas Dimas dipersilahkan.
Oke, halo guys. Kita kembali lagi. Kelihatan ya itu. Oke, kita di soal pertama ini kan kita disuruh bikin ini ya, apa namanya? Sedekot sama flowchart ya. Tadi kan flowchart kan udah dijelasin sama Mas Rizal, sorry. Nah, di sini kita bakal nyoba buat bikin sedekotnya. Aku pakai apa ini namanya? VS Code. Tentu tahu nanti tab-tabannya atau garis apa ya? Garisnya tuh tahu gitu istilahnya. Oke. Buat yang pertama itu dari pseudocode itu tuh yang diperluin adalah judulnya dulu. Terus di bawahnya lagi ada deklarasi. Yang ketiga itu ada program atau teman-teman juga bisa tulisin sebagai definisi. Gini. Oke, yang pertama. Ini soal kita anggap aja kasih judul apa ya? Algoritma berenang. Oke, judulnya udah nih, algoritma berenang. Terus kita lanjut ke deklarasi. Ini apa aja sih yang kita butuhin di deklarasi? Kita coba baca ulang. Daniel Nova ingin pergi berenang. Akan tetapi keputusan untuk berenang dilakukan berdasarkan beberapa aturan berikut ini. Yang pertama, jika cuaca hujan, berarti kita perlu buat inputin cuaca dong. Kita tulis dulu, cuaca hujan, berarti kita perlu itu tuh string cuaca hujan, cuaca string. Terus kita baca lagi, maka mereka tidak berenang. Oke, jika cuaca mendung, oke. Terus jika kelembapan, oke, kita masukin kelembapan sama dengan string juga. Karena di sini di dalam soal itu cuma ada tinggi sama rendah ya. Oke, selanjutnya sinar matahari. Kita anggap aja variabelnya matahari aja. Matahari string. Oke, deklarasi udah selesai. Jadi kita akan pakai 3 variabel ini. Kita masuk ke definisi. Nah, di definisi ini isinya tuh codingan atau kode yang bakal teman-teman tuh pakai gitu loh. Oke, kayak yang ada di PPT tadi. Tuh. Ini kan ada tuh input sama output kan. Kita yang pertama diminta buat inputin cuaca hujan. Ya kan? Iya kan, Cel? Oh iya. Berarti kita tulis input cuaca. Sorry. Cuaca. Oke. Udah nih, user akan menginputkan cuaca nih. Terus kita cek apa aja kondisi yang memungkinkan. Maka mereka, jika cuaca hujan, maka mereka tidak berenang. Berarti di sini kita tuliskan if. Kayak di sini tuh. Nah, ini tuh. If. If kondisi kan itu. If kondisinya apa? Cuaca sama dengan hujan. Dan jadi ketika cuaca itu hujan, maka mereka tidak berenang. Berarti output tidak berenang. Dalam petik. Oke. Terus ada lagi nggak? Oh, ada nih. Ada jika cuaca mendung. Berarti kita perlu buat else-nya. Else if cuaca sama dengan apa ya itu ya? Mendung. Dan sama. Jadi if itu selalu dan. Jadi kayak ketika bla 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 maka dan itu maka mereka akan memperhatikan kelembapan udara. Nah, variabel kelembapan bakal kita pakai nih input
kelembapan. Oke. Terus kelembapan ini bakal diapain? Jika kelembapan tinggi, oke. Berarti kita kasih if lagi. If kelembapan tinggi, then if kelembapan tinggi, then mereka tidak berenang. Oke. Output tidak berenang. Wait, bentar. Nunggu azan. Azan lagi. Iqomah sih ini. Sabar ya guys ya. Sabar, sabar, sabar. Oke. Terus kalau berarti kan di sini tadi kan sampai kelembapan tuh, memperhatikan kelembapan udara. Jika kelembapan tinggi mereka tidak berenang. Berarti kalau kelembapannya rendah mereka berenang dong. Berarti kita tulisin else output berenang. Yes, finally. Udah ada lagi nggak kelembapannya? Oh, udah nggak ada. Berarti di sini kita kasih and if. And if ini penting supaya kita tahu orang tuh tahu if itu tuh if yang ini sama else yang ini berhentinya tuh sampai mana. Kalau nggak ada and if mau di bawahnya di sini ada codingan output lagi juga nggak bakal bisa. Tetap kebaca gitu, tetap masuk ke if-nya. Makanya perlu adanya and if. Gitu. Terus kita balik. Kan ini kelembapan udah, ini mendung. Masya Allah, sebentar. Oke, tadi kan udah tuh cuaca hujan udah, terus cuaca mendung udah. Berarti kita lanjut ke cuaca cerah. Kita else, terus kita kasih if lagi. If cuaca sama dengan cerah, then apa nih cuaca cerah? Kalau udah cerah terus memperhatikan kondisi sinar matahari. Input. Tadi kan sinar matahari kita pakai variabel matahari ya. Berarti kita input matahari. Oh iya, by the way ini aku lupa dalam kurung. Biar gak di PPT. Takut aku dimarahin Bu Wilis. Terus kalau mataharinya apa nih? Kalau mataharinya tidak menyengat, maka mereka berenang. Oke. Berarti kita kasih if lagi. If matahari matahari sama dengan tidak menyengat, dan kalau mataharinya nggak menyengat berarti mereka berenang. Output berenang. Oh ya, dalam petik. Oke. Udah. Kenapa kok di sini aku pakai petik, terus di sini aku nggak pakai metik? Karena matahari ini kan suatu variabel. Sedangkan di sini berenang ini suatu teks, outputan teks. Kalau di sini aku mau ngeluarin matahari, berarti di sini aku tinggal petiknya aku hilangin, aku ganti ke matahari dah, gitu. Kalau itu variabel. Tapi kalau teks harus pakai petik ya guys ya, ya teman-teman, teman-teman. Oke, berarti secara logika kalau harinya itu menyengat, mereka nggak berenang juga dong. Berarti kita kasih else
matahari tidak menyengat kan tadi. Terus jika mataharinya menyengat berarti output tidak berenang. Oke, sudah kita end if juga. End if. Terus apalagi ya yang belum di end if? Ini kan tadi if else-nya ke sini. Oh ya, ininya ke sini. Else-nya ke sini. Ini juga sama. 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 And if yang ini juga sama. Oke. Terus ini kan udah if kondisi ini else if. Oh ya, ini berarti masuknya ke sini kan. Bener yang tadi kan. Oke. Ini kan yang paling bawah udah tuh and if. Terus yang sini jika cuaca cerah input ke matahari. Teret udah. Terus if-nya yang cuaca cerah itu kita and if kan juga. And if terus cek lagi mana lagi yang belum ke and if. Ininya udah, kelembapannya udah and if cuaca mendungnya belum, kita kasih and if. Terus cek lagi if cuaca hujannya belum, kita kasih and if. Sudah selesai. Di sini kalau teman-teman mau kasih mulai juga bisa kok, mulai. Terus di bagian sini dikasih selesai atau end atau start. Nah, gini. Untuk penulisan ini teman-teman bebas memakai bahasa Indo atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Bebas. Seriusan bebas. Karena di sini yang penting manusia itu bisa baca. Terus mereka bisa mereka bisa terapin ke suatu codingan, nggak harus C++ gitu. Kalau kayak gini kan aku juga bisa nih nerapin ke Python, aku juga bisa, aku nerapin ke bahasa C juga bisa, aku nerapin ke Java juga bisa, karena ya bahasanya tuh gini, if cuaca, kalau cuaca itu isinya hujan, maka outputnya apa? Else gitu. Jadi lebih enak dibaca gitu. Udah nih, udah selesai nih buat nomor 1. Kita bisa lanjut ke nomor 2 nantinya. Terus nomor 3. Wow, banyak. Iya udah. Di sini kenapa kok aku make VS Code? Kenapa kok aku make VS Code? Aku nggak make Word atau aku nggak make yang lain? Karena biar teman-teman tuh tahu indentasinya. Atau indentasi itu apa ya? Garis di belakang ini loh. Nah, ini tuh namanya indentasi 1. Terus ini indentasi 2 gitu. Itu namanya indentasi. Dan indentasi itu namanya ada isinya yaitu spasi. Satu indentasi isinya 4 spasi. Nah, kalau kayak gini kan teman-teman bisa tuh enak tuh baca. If ini hubungannya sama yang mana? Oh, sama yang ini. If ini hubungannya sama yang mana? Sama yang ini. Terus yang ini bahas sama yang mana? Sama yang ini, sama yang ini. Gitu-gitu, lebih enak lah. Gitu. By the way, kalau ada pertanyaan, raise hand aja ya. Raise hand aja. Nanti kita jawab, insya Allah. Oke, ke nomor 3. Siapa nih, Mas Rejo? Gua nggak sih, Oh, Dim? nomor 2. Iyalah. Oh, oke. Nomor 2, Mas Rejul mau ngoding nih. Kita lihat gimana seberapa jago dia. Cukup aku. Seberapa jago dia. Halo guys. Kita pindah ke entire screen buat share screen semuanya. Ini live code ya. Jadi sebelumnya sebenarnya aku udah pernah ngoding ini, cuman udah sedikit lupa-lupa. Kita ulang dari awal lagi aja. Oh. Bener kok, Dim. Aku udah lupa, Dim. Nah, di sini kan Budina membeli buah mangga untuk dibagikan kepada tetangganya. 1 kilo mangga berjumlah 2 buah. Nah, berarti di sini kita deklarasikan dulu integer berapa kilo yang dia beli. Terus kita isiin buat oke, kita nggak perlu pakai teks masukkan mangganya ya. Kita langsung aja masukkan berapa kilonya. Nah, di sini kan 1 kilo mangga itu 2 buah.
Berarti kita di sini tambah deklarasinya untuk total jumlah mangganya. Total mangga. Spasi. Sorry. Ada miss. Nah, di sini kita lakuin perkalian total mangga sama dengan tadi 1 kilo sama dengan 2 mangga, berarti kilo dikali 2. Nah, ini menjadi total dari mangganya. Nah, terus Budina ingin membagi mangga sejumlah orangnya. Jika sekeluarga ada 3 orang, diberi 3 mangga. Jika ada 2 orang, diberi 2 mangga. Sisanya untuk dimakan sendiri. Buatlah program untuk menentukan sisa mangga yang akan dimakan sendiri. Nah, sebenarnya ini agak membingungkan sih di contoh input-outputnya. Kayak kurang menjelaskan gitu. Ini 1 orang 2 tuh apa? 1 orang tetangga jumlahnya 2 atau gimana, itu sebenarnya agak membingungkan kalau dibacanya. Jadi sini kan kita selanjutnya buat dari ini loopingan seberapa banyak ininya nih. Apa ya ini? Seberapa banyak keluarganya mungkin ya. Damn, ini soalnya berbelit-belit nampaknya. Kita buat integer T aja untuk berapa jumlah tetangganya. Chain kanan-kanan input T. Terus untuk nampilin segini banyaknya kita bisa pakai looping for. Oh iya, di sini aku pakai VS Code ya, nggak pakai Genie. Gini dong Mas Reju. Aku belum install Genie. Nah, ini tuh I-nya kurang dari T. Sebenarnya bisa aja kita ini I-nya start dari 1 terus kurang dari sama dengan T. Jadi hitungannya start dari 1. Nah, di sini kita input. Sebenarnya kan ini kalau dari contoh input output itu kan 8 ya. Berarti kan sisa 8 buah mangga. Kalau inputnya 10 kilo berarti ada 20 buah mangga. Nah, berarti kan di sini dia ngabisin 12 mangga ya. Berarti kan harusnya ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12. Saya agak membingungkan ini contoh input outputnya. Total tetangga dengan jumlah anggota keluarga. Wow. Sini kita kayak perlu tambah deklarasi lagi di atas fornya. Kita tambah. By the way, teman-teman kalau emang ada pertanyaan atau bingung bisa langsung ke kolom chat ya, ada di bagian sini tuh. Ini di sini. Wow. Teman kita juga udah ada yang tanya tadi. Jadi langsung ke kolom chat aja ya. Oke, lanjut Jo. Oke, lanjut. Ya, hilang ininya. Oh, ini. Nah, di sini kayak kita harus nambah jumlah orang. Kita orang. Terus kenapa dia inputnya 222 tapi hasilnya 8? Lucu loh contoh input output ya. Kalau ini kan masuk akal nih, input 4, 6, 10. Iya, aneh ya. Terus. Udah lama ya nggak lihat soal ini. Kita orang. Nah, sini kita input jumlah orangnya, cin kanan-kanan orang. Oh ya, di sini ada total harusnya. Total orang. Ini wow. Kayak kalau aku dari breakdown ini sih harusnya ini dikali 2 sih. Iya kan? Dikali 2 ya? 1 kilo itu dikali 2. Enggak, bukan itu ya, tapi ini ya nih. 1 orang kan 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3 kan 12. Total mangga 20. 20 kurang 12, 8. Jadi masuknya di situ. Atur ya. Soalnya kayak ini tuh apa ya? Input itu rada membingungkan gitu. Entah emang aku yang terlalu
kurang jago atau emang contoh input outputnya yang membingungkan? Jadi sini total orang kali 2. Nah, di sini kita buat if else untuk jika mangganya itu kurang ya, guys. If total mangga kurang dari total orang. Ini kalau ada bug di akhir, mohon maafkan ya, berikan saya waktu untuk fixing bugnya. Kalau total mangganya kurang dari orang, itu kita see out mangga yang dibeli kurang. Kita pakai n-line tuh kayak buat enter gitu. Mungkin biasanya kalian pakai backslash n kali ya. Berarti kami diajarnya. Nah, ini kita buat else-nya. Else-nya berarti dia tuh total mangganya tuh cukup gitu sama total orangnya. Di sini kita tampilkan sisa mangganya. Kita lakukan perhitungan dulu deh. Total mangga dikurang total mangga sama dengan total mangga dikurang total orang. Nah, terus di sini kita tampilkan si out kiri-kiri sisa mangga. Up, kurang tikom. Ya, kali 2 kan. Ntar aku cross check dulu. Nah, biar nggak lama-lama kita run aja kali ya. Sepertinya Dimas senang kalau ini programnya tidak jalan. Yes. Wait, sabar. Ayo settingan CP ini. Nah, kita input total mangganya dulu 10. Dikasih siar dulu nggak? Iya, bentar nanti aja ya. 10. Terus kita input jumlah tetangganya itu di sini ada 1 2 3, ada 3. Wow. Chain orang 2 2 2. Ih, 16 Dim. Nah, kan Dimas tertawa. Wait. Ini kan soal ini, Dim. Iya, terus gimana ini ngerjain soal nggak pakai var? Wait. Total mangga total. Oh, kayak harus buat ini ya. Kayak ada yang salah di sini deh. Wait. Tapi kan ini nggak dinamis sih jadinya. Iya kan, jadi nggak dinamis kan? Oh, jadi ini jumlah orangnya terus ini jumlah keluarganya. Orang berapa punya keluarga berapa? The hell. Jadi keluarga yang satu orang tuh ada 2. Kalau dari menurutku sih gitu. Wait.
Ternyata Dimas punya pikiran yang berbeda ya. Tapi menurut kamu gimana? Ini soal sakit soalnya. Iya, ini soal rada sakit sih. Wah, jadi kayak ngoding CP ya. Sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Kalau kalau mau dibuat statis ngikut 1, 2, 3 orang doang sih kayak bisa aja sih, Dim. Kita ulang ya. Mau for aja. For hilangin. Oke, kita ikut Dimas dibuat statis. Else. Siap. Ini orang satu ya? Oh, satu orang. Keluarga dengan jumlah 1 orang. Wow. Orang punya itu keluarga. Enggak, itu top. Keluarga yang 1 orang ada 2, Dim. Oh, ya, iya bener dong. Kita ganti aja. Jangan kurang waktunya lagi belajar. T1, T2, T3 kita buat statis. Ini Tcom. Ini kan kanan T1. Ini kita buat yang kita ikutin persis 2 orang. T2. 3 orang. T3. Coba hitungannya. Tadi di perhitungannya tuh oke. Hasil sama dengan nah. Wow. Berarti kan ini jumlah keluarga yang cuman memiliki 1 orang. Berarti kan ada 2. Berarti T1 kali 1. Dan sih. Ditambah ya. Ditambah. Tambahnya ternyata di luar. Ditambah T2 kali 2. Karena ada 2 orang. T2 kali 2. Tambah T3. T3 kali 3. Kom. Jadi gini guys, sebelumnya kita jelasin dulu soal logikanya ini. Di sini kan jelas tuh 1 kilo mangga tuh ada 1 kilo itu ada 2 buah mangga. Jadi 1 kilo 1 kilo mangga itu tuh isinya tuh ada 2 buah mangga. Udah pasti tuh. Makanya di sini ada total mangga sama dengan kilo dikali 2. Terus di sini sejumlah orangnya, jika sekeluarga ada 3 orang maka diberi 3. 2 orang diberi 2. Berarti kan kalau 1 orang juga cuma diberi 1 dong. Ya. Makanya kali 1. T1 kali 1. Betul. Terus di sini kenapa kok 1 orang sama dengan 2, 2 orang sama dengan 2, 3 orang sama dengan 2? Itu tuh maksudnya Bu Wilis atau Pak Mengaras ya ini? Bu Wilis. Ada Pak Mengarasnya. Iya, sorry. Nah, di sini artinya ada berapa keluarga yang jumlahnya 1 orang. 1 orang. Ada berapa keluarga yang jumlahnya 2 orang. Ada berapa keluarga yang jumlahnya 3 orang. Coba ya, kita kalkulator dulu. Mana kalkulator? Sini. Di sini kalkulator. Di mana lagi kalkulator? Kita coba kalkulatorin dulu. Ada 2 orang yang kali 1. Isinya tuh 2 keluarga yang jumlahnya 1 iya, orang. sorry. Oke, 2 kan ditambah berapa tuh? Ada 2 keluarga yang jumlahnya 2 orang, berarti 2 kan kali 2. Terus 2 dikali 2. 4 kan. Oke, tadi udah kita nyimpen 2 sama 4. Terus ada 2 keluarga yang jumlahnya 3 orang. Kali 3. 6. Nah, kita jumlahin lah. 6 ditambah 4 tambah 2. Tambah 2.
12. 12 kan. Terus yang dibeli mangganya berapa? 10. 10. Oke, berarti 10 kali 2. 10 dikali 2 kan 20. 20 dikurangin 12 berapa? 8. 8. Maka hasilnya 8. Termasuk yang ini tuh. Kan 4. Berarti mangganya tuh 4. Nah, satu orangnya ada berapa keluarga? Oh, nggak ada nih. Keluarga yang jumlahnya satu orang doang. Oke. Terus yang satu keluarga ada 2 orang, ada berapa keluarga? Oh, ada 3. Berarti itu kan 6. 6. Habis itu kita nambahin yang 3, yang keluarganya isinya 3 orang ada berapa? Oh, ada 2. Oke, kita 3 kali 2 6 juga. 6. 12 kan. Sedangkan mangga yang dibeli itu tadi itu berapa? 4 kali 2 cuman 8. Oh, nggak cukup nih. Makanya outputnya mangga yang dibeli kurang. Gitu logikanya. Oke, kita lanjutin codingan ya, Dim. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kata Dimas nggak boleh dilanjutin codingan, guys. Oh. Pipi. Stop, Dim. Nah, berarti di sini jika hasilnya total mangga kurang dari hasil. Nah, berarti kita si outkan nih mangga yang dibeli kurang. Nah, kayaknya sini harus diganti total mangga. Kita hasil akhir, buat lagi aja hasil akhir biar nggak numpuk-numpuk. Biar nggak numpuk-numpuk. Kalau hasil sama dengan total mangga dikurang hasil. Hasil akhir sama dengan total mangga. Hitung. Apa? Ini udah kehitung. Ini kan totalan dari jumlah mangganya. Ya. Totalan dari orangnya. Iyalah. Kan seorang satu. Misal hasilnya ini isinya 12. Kemudian isinya 20. Iya. Tapi belum ada perhitungan mangga ini bisa dikurangi itu apa enggak? Ya ini. Iya ini. Total mangga dikurang hasil. Total mangga 20. Ya bener lah. Ya. Ada yang salah? Enggak. Kata tadi Dimas komen ini harus dirapiin. Si Awat masukkan mangga. Sorry ya, Dim. Nah, kita tes. Semoga nggak ngebug lagi. Ntar Dimas makin senang. 10. Satu orang itu ada 2, dua orang itu ada 2, 3 orangnya ada 2. Cepat. Salah perhitungannya, Dim. Salah hitung, Dim. Ini diganti hasil akhir. Iya, maaf ya, hasil akhir. Jadi kalau bikin variabel itu diusahain sejelas mungkin ya guys ya. Iya, betul. Ternyata cuma salah di situ ya, Dim. 10. Cuman ya. Iya, 2. Nah. Kalau test case yang kedua coba. Kita coba test case yang lain. Berapa? 4. 0. 3. 2. Yap, nah, sudah betul. Keren. Nah, sebenarnya tadi enaknya dibikin dinamis gak sih? Ini ya, udah pakai for. Teman-teman kan ini bakal ngoding di kertas ya. Aku tahu banget itu merepotkan. Jadi step by step gimana cara kita ngoding dari awal. Itu tuh yang pertama kita yang pasti baca soalnya dulu, breakdown, terus kita cek logikanya tuh bakal gimana. Kalau logikanya nggak masuk, kita cek di test case-nya atau contoh input outputnya. Inputnya kita cek, oke. Kalau udah, baru tuh dibikin codingannya. Kalau aku biasanya aku coba coret-coret di kertas dulu, ya asal nyoba dulu aja gitu. Nanti baru kalau logikanya udah benar, baru aku tulis codingannya di kertas gitu. Kalau Regil sama nggak? Kalau aku sih biasanya di ngawang-ngawang aja di kepala, jadi nggak aku tulis di kertas. Jadi aku bayangin aja flow. Aku tuh yang aku bayangin tuh ini, flowchartnya aku bayangin di kepala, baru aku tulis code-nya. Orang pinter beda guys. Lah, biasa aja setiap orang punya cara masing-masing.
Nah, mungkin kayak sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nih soal codingan. Maaf ya kalau codingannya aku tadi banyak yang salah. Kayak ada yang nanya. Hah? Di kertas? Iya guys, di kertas. Iya, loh, Loh, kalian kalian belum ulangan toh? Aku udah research ke yang 25 katanya udah banyak yang ulangan Bu Wilis. Ini siapa nih? kalian ada yang itu enggak? Ada soal ulangan yang kemarin? Mau di breakdown enggak? Siapa tahu Iya, siapa tahu kayak ada soal ulangan yang udah ulangan nih. Mau nampilin soalnya. daripada kita nge-breakdown soal tahun lalu yang itu belum pasti kan? Iya, siapa tahu kayak ada temennya yang ngefotoin soal ulangannya. Ya soal kerap lu. Lah, siapa tahu bos. Enggak apa, Hah? guys. Di kertas. Texting aja. Texting. Kita Ayo, anak baik kok. sebelum ganti soal nih ada yang mau ditanyakan soal ini? By the way, Kak, setauku di contoh satu itu tetangga yang jumlahnya enggak. Ah, iya. Yes, Iya, betul. betul. Gokil logikanya. Sorry ya. Keren. Zaki. Kamu lebih jago dari aku. Kamu dapat 2 poin. Nanti kalau poinnya sampai 10 dibeliin rajin coklat. Enggak kak, please. Apa yang enggak? Enggak jago apa gimana? Oh, aku yang enggak jago coy. Itu buktinya kamu breakdownnya bagus tuh. Aku gak jago, aku cuma bisa hello world. Udah nggak sih? Udah Jadi gak sih? gimana? Kita mau coba Oh, dia udah ujian. kita mau coba breakdown Salah logika. breakdown soal tahun lalu atau kita lanjut nih di Iya, nomor 3. Soalnya di nomor 3 nih simpel sih. input output nggak sih? Iya, input output. Jadi Iya. di nomor 3 tuh udah dikasih. Nah, nggak kebuka. Nomor 3 tuh udah dikasih programnya. Jadi ini kita tinggal input output doang. Mungkin kalau Bro Zaki ini pengen mengirimkan soal yang sudah ulangan, Boleh banget. boleh banget. Kasih nomor WA-nya Mas Rego. Lah, emang nggak bisa ngirim di sini? Nggak tahu ya. Bisa dong. Oh, bisa. Typing. Iya. Iya benar Pak. Benar. Logikanya masuk. Tadi gue mikirnya di loop soal. Iya karena di bagian input outputnya kurang jelas. Jadi kita rada bingung lah. Thank you ya koreksinya. Wow. Cep. Aku nggak ada fotonya kak, tapi dia tuh cek apakah bilangan ganjil atau genap. Tinggal di modulus aja nggak sih? Iya kita coba. Ya. Kita coba bikin genap deh. Sama dicek itu tuh kelipatan 2, 5 sama 5. Kalau syntax error gimana kak? Nilainya dikurangin nggak? Kalau di paper sih harusnya iya ya, kurang ya. Kurang berapa poin gitu? 2, 3 sama 5 kak. Oh. Itu kalau Bu Wilis, sepengalamanku, beliau tuh lebih ke ngecek gimana teman-teman tuh mecahin apa ya codingannya, mecahin logikanya. Jadi Bu Wilis tuh jarang buat ngelihat hasil akhirnya. Gimana cara teman-teman berproses gitu-gitu, itu yang jadi nilai harusnya. Mau nyobain ini nih. Jadi kita cek ganjil genap, terus cek apakah dia kelipatan 2. Ini 2, 3 atau 5 ya? Iya. Oke. Diselesain dulu aja soal nomor 3. Oh, nomor Kan 3. cepet kan itu? Iya, nomor 3. Ada bilangan yang kelipatan ketiganya kak, seperti 30. Itu kan masuk dari ketiganya nggak sih? Dia kelipatan 2, kelipatan 3, sama kelipatan 5. Udah diselesain dulu aja. Oke. Kata Dimas selesaikan dulu contoh soalnya guys. Selayaknya pria kita selesaikan yang kita mulai. Anjay. Wow. Nah, di soal kayak kita lanjut dulu ya. Ntar kita codingin soal itu. Kita lanjut soal ketiga. Nah, sebenarnya di sini ada kesalahan penulisan nih. Saya pas di kelas ini tuh bukan kali tapi modulus 2. Kita coba input pakai NIM aku sendiri kali ya. Anjay.
NIM 1 digit terakhir NIM aku itu 9. Jadi nomor itu 9. Nama, sein nama, 1 karakter awal nama Anda, lowercase. Lowercase itu huruf kecil. 1 karakter awal, R. Nah, di sini kita ada operasi matematika, angka sama dengan nomor plus 1. Nomor tadi awalnya aku 9, tambah 1, itu 10. Ini harusnya modulus 2. Modulus 2, jadinya itu 0. Buka whiteboard aja nggak sih? Buka whiteboard, ini bisa dicoret-coret. Oh, nggak bisa. Oh iya, nggak ada. Buka whiteboard aja. Nambah. Apa nih whiteboardnya? Iya, whiteboard. Gokil. Whiteboard. Jamboard guys ya harusnya. Ya udah. Setahun aja. Emang di Discord-nya nggak ada whiteboard ya? Oh iya, dimatikan cow fitur whiteboard-nya. Nah, ini dia. Sebelahnya soalnya nggak sih? Gini nggak sih, Dim? Yo, Set. Ini pennya. itu tadi ada akun Gmail-nya. Ntar kalau mau dia. Guys, tolong help. Tadi itu nomor 9. Maaf ya, ini susah banget pakai. Iya, ada teks, nggak apa-apa. Enakan pakai trackpad, Dim. Nama huruf awal lowercase itu R. Wow. Udah pakai teks aja. Oke, kata Dimas lanjut pakai teks. 9. Nah, di sini kan ada angka 9 plus 1. Itu modulus 2. Nah, ini sama dengan. Jadi hasilnya angkanya itu sama dengan 0. Iya nggak sih? Iya kan? 0. Valid ya 0 ya. Ya ini kan 10 modulus 2. 0. Nah, tadi ini juga bagian dari pengecekan ganjil genap nih. Modulus 2. Kalau hasilnya 0 itu ganjil, kalau hasilnya 1 itu genap. Kebalik. Maaf, ini karena plus 1. Kalau hasilnya 1 itu ganjil, kalau 0 itu genap. Nah, angka ini masuk ke dalam case. Berarti aku masuk ke case 0 karena hasil angkanya 0. If nomor kurang dari 4, nomor aku lebih dari 4, jadi langsung loncat ke else. Jadi aku dapat motor. Semoga Bu Wilis beneran ngasih aku motor. Kapan? Nggak tahu ya kapan. Kurang dari 94, iya. Jadi langsung masuk ke else, aku dapat motor. Nah, gitu. Coba kita pakai case lain kali ya. Nim? Nimku 1, 2, 3. Berarti kalau Dimas itu NIM akhirnya 3. 3 plus 1 modulus 2 sama dengan 0. Sama-sama 0. Tapi Dimas nih nomornya kurang dari sama dengan 4. Nah, kita cek dulu namanya di huruf awalnya. Huruf awalnya Dimas, D. Apakah D lebih dari sama dengan J? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, ternyata D itu kurang dari J. Jadi Dimas tetap masuk ke else dan dapat motor. Kalau aku awalnya dari A. Kalau Dimas awalnya dari A, ya tetap gak masuk lah. Dengan NIM segitu. Oh, kalau dari K. Dari K. K kan setelah J. Jadi dia masuk ke dalam if-nya. Dan Dimas dapat sepeda. Gitu ya guys. Mungkin kayak ada contoh NIM lain dan nama lain. Nampaknya tidak ada. Biasanya yang kayak gini tuh teman-teman dicoret-coret aja di Iya soalnya. sih, dicoret-coret di soalnya emang boleh dicoret-coret ya kalau Bu Wilis? Kalau kemarin tuh aku setahu gue boleh deh. Nah, kita coba case ini kali ya. Case satunya. Boleh gak nih, Dim? Coba case satunya. Sikat. Kita di sini pakai 2. 2 tambah 1, 3. Modulus 2 itu hasilnya 1.
Siapa, Dim? Contoh nama. Zaki. Zaki. Hmm, tapi tadi dia DZ. Udah nggak apa-apa. Oke, Zaki ini. Zaki beda orang, beda orang. Beda orang. Nah, jadi Zaki ini kalau dari perhitungan ini, dia masuk ke case 1, terus nomornya lebih dari sama dengan 5 apa enggak? Ternyata nomornya tuh kurang dari 5. Jadi Jack ini langsung kelempar ke else-nya dan cuma dapat sendal. Sayang sekali ya Jack, cuma dapat sendal. Nah, semisal aja Jack ini nomornya tuh lebih dari 5. Apa ya? Kita masuk ini 6. 6 ini lebih dari 5. Jadi tapi tetap aja Jaki dapat sepatu karena lebih dari sama dengan P hurufnya karena Z. Jadi Nah, kalau kalau operasi dandan kayak gini, tuh artinya dua kondisi ini harus nomor dan nama harus sama-sama terpenuhi, sama-sama true. Kalau di sini diganti or, berarti salah satu aja tuh nggak masalah. ya. Gitu. Bagaimana? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk nomor 3 ini? D, Kak. D Sorry kan, ya. D kan udah aku tadi. Iya, D kan udah Dimas tadi. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aman, Kak? Aman. Oke. Jadi gini Dim, kita buat nyobain soal yang mereka kasih. Sikat. Sikat. Ini aja kali ya kita hapus. Jangan. Jangan. Nanti di-share. Nanti di-share. Nanti bakal di-share ya. Ya kan Mbak Putri? Algo 2. Nanti bakal di-share kan Mbak Putri? Wah, nampaknya adminnya diam saja. Kecil banget, Mbak. Gimana? Oke. Jadi nggak aku hapus deh codingannya. Enak ya, Dim? Pakai VS Code. Aku pakai gini kok. Nggak apa-apa guys. Aku padamu. Tadi ada angka ya, input awalnya angka. Tadi apa? Cek ganjil genap ya? Cek Ya, itu ganjil genap dulu. Oh, bilangan ganjil atau genap. Mana VS Code? If angka modulus 2 sama dengan 0. Iya nggak sih? Genap, sorry. Genap. Maaf, kurang fokus. Else-nya langsung aja nggak sih? Else-nya ini kita out ganjil. Hanya kelebihan Pak. Oh iya, kaknya kelebihan ya. Nah, ini buat cek ganjil genapnya kayak gini doang. Sebenarnya nggak panjang-panjang banget sih kalau buat ganjil genap. Terus habis ganjil genap sama dicek itu kelipatan 2, 3 atau 5. 2, 3 atau 5. Seperti 30. 2, 3 atau 5. Masuk lagi if lagi. Angka mod. Oh, modnya gini sih. Mod 2 sama dengan 0.
Bisa dibagi dua aja nggak sih? Atau typing? Saat kita perlu typing. Kalau kelipatan semuanya di out-nya kelipatan 2, 3, 5. Kalau kelipatan semuanya di out-nya kelipatan 2, 3, 5. Wait. Kalau kelipatan semuanya di out-nya kelipatan 2, 3, sama 5. Oh, jadi kalau kayak 30 nih. 30 kan kelipatan 2, 3, sama 5. Itu di out 2, 3, sama 5. Oh, berarti kalau dia cuma bisa 3. Kalau 3 tok 3. Oh, Apa? lanjutkan? Nggak mau. Gak mau. Anjir, tidak mau melanjutkan. Astagfirullah. Astagfirullah, maaf. If nggak usah. Kita pakai. Itu Kak, nggak tahu please gimana jelasinnya. Ya, aman. Aman. Kita sudah paham. Thank you. Nah, kita breakdown dulu. Apa? Ya, kamu Ah? nungguin apa? Oh. Aku nunggu kamu, Dimas. Sebel. Kan kalau angka mod 2 sama 0 itu kan kelipatan 2, angka mod 3 sama 0 kelipatan 3, angka mod 3 Mau pakai if aja. Masuk ke if semua. Iya, masuk ke if else semua. If angka mod 2 oh. Ini kita out kelipatan 2, out kelipatan 2. Else if angka mod 3 out kelipatan 3. Else if lagi angka mod 5 dengan 0. Ini berarti out kelipatan 5. Wait, salah. Nah, untuk ngecek ketiganya sebenarnya tinggal pakai else if wait, kok nggak keluar? Angka ini pakai dalam kurung lagi. Angka mod 2 sama dengan 0. Dan angka mod 3 sama dengan 0. Dan lagi angka mod 5 sama dengan 0. Ini typo. Ya. Ini out kelipatan 2, 3, dan 5. Tadi Mas biasakan spasi. Nggak ada spasi dua kata. Titik koma kakak. Iya, sabar ya. Biasakan yang biasa titik koma.
Kayak harusnya ini naruh di atas nggak sih? Ini harusnya dibaca pertama. Ya, harusnya Dibaca pertama. Ctrl X. X. If else. Oh, kebalik. kebalik. Oke. Rapin tap-tapan dulu. Kalau nggak masuk ke dalam semua kondisi gimana, Mas? Kalau nggak pasti masuk dong. Ini kan sudah mencakup semuanya. Siapa tahu? Siapa tahu ya worst case ya. Tar. Aku buatin. Else. Kita buat jika tidak masuk ke semua kondisinya. Cout. Input tidak valid. Pasti kalau nggak masuk ke semua inputnya tidak valid. Kan tinggal dikasih angka tidak bisa. Lanjut. Coba pikirkan angka yang nggak bisa dimodulus sama 3 ini. 1. Berarti Dimas tadi memberikan case 1 itu tidak masuk ke dalam itu semua. Angka kurang dari Angka tidak memiliki kecepatan. angka tidak memiliki kecepatan. Memiliki kelipatan. Oke. Kita coba. Kita coba masukkan angka 30 langsung ya. Nah, itu loh. Gitu guys. Aman gak Jak? Angka bukan kelipatan 2, 3. Boleh. Angkutannya diganti yang else-nya. Ya itu. Angka bukan kelipatan itu ya. Angka bukan kelipatan 2, 3, dan 5. dan 5. Nah. Wait, kok nggak keren? Kok bisa 8 kondisi? 8 kondisi gimana? Mana 8 kondisi? Kasusnya 2, 3, 3, 5, 2, 5. Oh, jadi di sini ada 2 sama 3. 3 sama 5. 2, 3, 5, 2, 3, 2. Oh, banyak banget ya IPS-nya. Tinggal 2, 3. Terus di sini 2. Malah jadi 3 kondisi doang. Oh, jadi nggak perlu kayak dia angka kelipatan 2, kelipatan 3 gitu. Langsung dibikin 2 kondisi. Langsung dan di sini. Pakai nested bisa nggak, Pak? Nested gimana ya? Karena kalau di sini jujur kita nggak perlu buat nested karena kita cuma perlu satu kondisi doang. Jadi kalau angkanya itu nggak masuk ke kelipatan 2, nggak masuk ke kelipatan 3, nggak masuk ke kelipatan 5, dia bakal langsung turun ke else-nya. Kecuali kalau kamu mau pakai nested ya, di sini kan mau kamu kasih if lagi. Nah, di bagian sini bisa kamu kasih kayak semisal angka itu tuh kelipatan ini apa enggak? Kalau iya, angka itu di atas ini apa enggak gitu loh. Jadi harus ada 2 kondisi karena ini kan masuknya ke satu kondisi yang berealisasi, makanya cuma butuh satu line, nggak perlu nested. Kayak 4, 9 sama 5. Oh, jadi urutannya ngaruh juga ya, Kak? Iya. Iya, betul. Karena codingan dibacanya dari atas. Jadi codingan itu diusahain buat apa ya? Test case terbanyak itu yang paling atas. Oh, jadi urutannya ngaruh juga. Gitu. Gitu aja sih. Kalau kamu mau
2 sama 5 tinggal di else if-nya itu, else if yang kedua itu tinggal tambahin aja itu. Di sini tambah 2 dan 5. Dan angka modulus 3. Mod 5. Aja. Mod 5 kan? 2 dan 5 betul. Berarti itu si out-nya angka kelipatan 2 dan 3. ya iya. Terus di situ 3 dan 2. 3 dan 5 itu. Ya, bikin lah. Bikin lah. Ya sih, jadinya 8 sih. Kalau satu-satu kan? Kok plus. Jadi 2 dan 3, 2 dan 5, 3 dan 2, 3 dan 5, 4. Ya. Terus 2, 3, 5 dong mungkin. Ya sih, intinya gitu. Tapi aman kan? Ya aman. Oke. Ada pertanyaan lain? Tanya aja guys. Ini ketua timku dari Gemastik. Mana ada. Dia kemarin ikut Gemastik guys. Jadi kalau mau nanya aja, dia Mana jago. ada. Enggak guys. Beliau lebih jago. Ayo, yang mau nanya. Ini tadi dijarak kemana sampai 20.00 ya? Masih ada 5 menit nih. Nanya bebas deh. Aman kah? Oke. Udah nggak sih? Udah nggak sih? Ini sisa audiensnya ada yang mau nanya? Cara juara Gemastik gimana kak? Gimana ya? Ngoding. Ngoding. Caranya soalnya disubmit semua. Iya, caranya ngumpulin semua test case-nya. Pertanyaannya tidak menjawab. Ya, caranya latihan deh, paling Iya, benar sih. jelas. Kita latihan berapa lama sih? Dari Juli. Dari Juli ya? Dari Juli Gemastik Agustus. Iya, kita 2 latihan bulan. tuh udah hampir 2 bulanan lah. ya sih 2 bulanan lebih. Cuman karena kita latihan yang strict, jadi kalau latihan per minggu hitungannya udah di 6 bulanan lebih. Ya, gitu dah. Gitu. Kalian ada kah yang belum ujian? Harusnya udah semua ya? Nggak tahu sih. Hmm. Kalau sudah semua kemarin. Ya. Ya kan lu itu. Lo diam. Oke, Mas. Gimana nih? Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau udah habis, mau aku balikin ke Putri buat di closing. Oke. Aman kak? Oke. Udah ya. Kita pamit ya. Kita pamit, kita kembalikan ke Mbak Putri. Thank you teman-teman Thank you sudah teman-teman. dengerin, dan sorry kalau kita ada beberapa miss Miss. atau sedikit kesalahan macam-macam. Kita juga manusia guys, bukan Tuhan. Ya, kalau emang ada pertanyaan lanjutan DM boleh nih, DM Discord. Bye bye guys. Emang pernah kamu buka? Dibuka kok kalau yang ini. Bye bye guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.